Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, dan jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami satu-satunya, terima kasih untuk pemeliharaan dan penjagaan-Mu pada satu hari kemarin. Dan terima kasih hari ini Engkau beri nafas kehidupan kepada kami, kepada keluarga kami, anak istri kami, suami kami. Dan ya Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan dengan kerahiman-Mu atas segala dosa-dosa yang telah kami lakukan pada hari kemarin, karena Engkaulah yang punya kuasa. Dan Roh Kudus, kami mengundang Engkau di dalam hati kami, di dalam jiwa, pikiran, roh batin kami, untuk Engkau Roh Kudus bersemayam, memimpin dan membimbing kehidupan kami dalam satu hari ini, agar sesuai dengan firman Tuhan Yesus. Dan pimpinlah kami saat ini untuk membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti dan melaksanakannya dalam satu hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas pasal 12 ayat 49 sampai dengan 53, dengan perikop Yesus membawa pemisahan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Injil pada hari ini sangatlah kontroversial. Kamu sangka aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Kalau dalam keluarga ada 5 orang, maka 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Anak laki-laki dan ayahnya akan saling bertentangan, ibu melawan anaknya perempuan, dan seterusnya, termasuk mertua melawan menantu. Apakah benar yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Seharafiah itu? Lebih membingungkan lagi, Yesus berkata, "Aku datang ke dunia ini bukan untuk membawa damai." Pasti ini akan bertentangan dengan berbagai kalimat yang Tuhan Yesus katakan sendiri. Tuhan Yesus mengajarkan damai sertamu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita harus meneliti ayat ini secara seksama, supaya kita tidak jatuh pada pemahaman harafiah yang sempit. Yesus ingin mengajak kita melihat bahwa segala ikatan-ikatan di dunia ini
pada akhirnya harus kita lepaskan. Secinta-cintanya kita dengan anggota keluarga, sedekat-dekatnya kita dengan sahabat, suatu hari harus terjadi pemisahan di dunia ini, dan memang berat yang namanya perpisahan itu. Selalu menyedihkan dan kadangkala menyakitkan. Tetapi kita harus jalani, karena di surga nanti pun menurut Tuhan Yesus, tidak ada yang kawin dan tidak ada yang dikawinkan. Sehingga di surga nanti kita belum tentu akan berjumpa dengan orang-orang yang kita sayangi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan berjumpa wajah dengan Tuhan. Maka disitulah kita hidup lepas bebas dari segala ikatan manusia. Kita tidak butuh pasangan, kita tidak butuh istri, kita tidak butuh suami, dan kita tidak butuh orang tua dan seterusnya. Mengapa? Karena kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan itulah puncak kebahagiaan dan segala-galanya buat kita. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa sebelum menutup renungan dan bacaan firman hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, tuntunlah kami pada hidup kekudusan, sehingga kelak kami sungguh-sungguh berjumpa dengan Engkau dalam kerajaan surga. Ya Roh Kudus, ajarilah kami untuk menjalankan firman Tuhan Yesus dalam hidup kami sehari-hari. Kami percaya bahwa firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.